Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Engkau dapat menolong kami untuk mempercayai-Mu dan kekuasaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam seluruh hidup kami. Semoga sabda-Mu yang selalu kami dengar dan renungkan untuk mengawali setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 8 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah Engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika Engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka mencitrakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita mendengar bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat dari dua orang yang kerasukan setan sudah sekian lama waktunya dan sangat berbahaya di daerah orang Gerasa. Roh-roh jahat itu kemudian masuk ke dalam kawanan babi yang kemudian berlari ke jurang dan jatuh ke dalam air, lalu akhirnya mati lemas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui peristiwa ini mau ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang mutlak atas kekuatan kejahatan. Ia dapat mengusir roh-roh jahat dan membebaskan orang-orang yang kerasukan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu
termasuk kekuatan kejahatan. Maka kepada kita diajak untuk menentukan pilihan. Apakah kita takut dan tunduk kepada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, atau kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan mampu menyelamatkan kita, asal kita sungguh-sungguh percaya dengan teguh. Reaksi orang-orang di daerah Gerasa terhadap peristiwa ini adalah ketakutan. Mereka meminta Yesus untuk meninggalkan daerah mereka karena mereka takut akan kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa seringkali kita lebih memilih untuk menjauhkan diri dari Tuhan daripada mempercayainya dan mengikuti apa yang Ia ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, kisah ini juga mau mengajak kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk semakin mempercayai Yesus dan kekuasaannya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, kita harus ingat bahwa Yesus memiliki kekuasaan, kekuatan untuk membantu kita, untuk membebaskan kita dari berbagai halangan-halangan, tantangan-tantangan, kekuatan jahat yang mungkin mau mengganggu atau merasuki kita. Kita harus selalu berpasrah dan percaya dengan sungguh total kepada kekuatan keilahian dari Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, "Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaannya untuk kita semua yang sekarang hidup dan mengaku diri sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang adalah, apakah benar kita sudah mempercayai Yesus dan kekuasaannya? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepadanya? Maka sebagai murid-murid Yesus yang menerima Yesus dan dibaptis dalam satu pengakuan iman yang satu dan sama, iman kekatolikan, mari kita berlangkah maju bersama dan terus merefleksikan hidup beriman kita dan melihat apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apakah betul kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Katolik yang sejati. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.